Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anak-anakku semuanya. SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 serta 6 yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua. Untuk apa? Bersyukur hari ini kita masih ditakdirkan untuk beribadah kepada Allah, yaitu puasa. Betul sekali. Di dalam puasa ini tidak bosan-bosannya Ustaz Diki berpesan pada kalian semuanya untuk selalu memaksimalkan ibadah kalian semuanya, karena pada hakikatnya manusia diciptakan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan itu adalah untuk beribadah sesuai dengan apa yang telah sampaikan oleh firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'buduni, kecuali untuk menyembahku, Allah maksudnya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini pesram kita pada hari ke-7 kurang lebih ya. Materi kita ada satu hal materi yang menarik hari ini. Materi ini berisi tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Ketika kebaikan itu ikhlas, hanya mengharap ridha Allah, maka Allah akan membalasnya kebaikan pula, baik nanti di dunia maupun di akhirat. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan dibalas dengan kebaikan pula? Ini satu poin penting yang ingin Ustadz sampaikan. Sebelum nanti bercerita tentang hal tersebut, Ustadz Biki berpesan, tolong puasa kalian jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Gunakan untuk beribadah. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah ini puasa terakhir kita. Tahun depan kita sudah tidak bisa menemui Ramadan lagi. Oleh karena itu, untuk hal beribadah, lakukan sebaik mungkin seakan-akan kita akan meninggal besok. Ya, anak-anakku semuanya. Baik. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awul mabita ila ghari fadakhaluhu fanhadarat sakhratan minal jabali fasaddat alaihimul ghara faqalu innahu la yanjikum min hadhihi sakhra illa tad'ullaha bisalihi a'malikum. Suatu ketika ada 3 orang yang berangkat untuk bepergian. Ini hadis Nabi, Sahih Bukhari Muslim. Suatu saat mereka terpaksa mampir atau kemudian mabit bermalam di suatu goa. Pada khuluhu, kemudian mereka memasuki goa tersebut. Setelah mereka masuk nih, tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar, yang dimana batu tersebut menutupi pintu goa yang besar tersebut. Batunya kangking sangat besar sehingga menutupi pintu goa.
sementara mereka berada di dalamnya. Mereka berkata bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka semua dari batu besar tersebut, kecuali jika mereka semua Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisolihi a'malikum, dengan menyebutkan amalan-amalan baik yang pernah mereka lakukan. Amalannya apa saja? Nah, biar lebih jelasnya nih, kalian simak film di bawah ini. Kalian sudah siap? Siap! Siap! Baiklah. Pada zaman dahulu kala, ada 3 orang pemuda yang tengah berjalan di tengah perbukitan batu. Mereka hendak pergi ke suatu daerah bersama-sama. Namun, tidak lama kemudian cuaca berubah. Hujan? Benar, kelihatannya semakin deras. Sebaiknya cepat kita berteduh. Ayo. Hei, coba lihat. Sepertinya di sana ada sebuah gua. Ayo cepat kita ke sana. Oh iya, benar. Ayo. Ayo cepat. Sebaiknya kita menunggu di sini sampai hujannya reda. Benar, aku juga berpikir begitu. Tiba-tiba, sebuah batu besar menutupi pintu gua. Suara apa lagi itu? Biar aku lihat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa yang telah terjadi? Batu itu menutup pintu goa. Ayo kita dorong. Iya, ayo. Satu, Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. 1, 2, 3. Ayo dorong. Aduh, berat sekali. Batu ini luar biasa beratnya. Walaupun berat, tapi kita harus mencobanya. Kita harus keluar. Astagfirullah. Batu apa ini? Tidak bergeser sedikit pun. Kita terjebak. Coba lihat di sana. Di sana ada celah. Lihatlah. Celah sekecil itu. Tikus saja sulit melewatinya. Apalagi kita. Ya ampun. Lalu siapa yang akan menolong kita? Tidak mungkin ada. Tempat ini kan jauh dari rumah penduduk. Kalau sudah begini, apa lagi yang harus kita lakukan? Ya Allah, apa salahku? Mengapa engkau berikan musibah ini kepada aku, ya Allah? Ya Allah, kami punya keluarga. Bagaimana nasib keluarga kami kalau kami mati di sini, ya Allah?
Ketiga pemuda itu demikian sedih dan ketakutan. Rasa putus asa menyelimuti mereka. Terus, apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa keluar? Mereka pun kebingungan. Tenaga mereka sudah habis. Sampai akhirnya... Hanya Allah dan amal baik kita lah yang akan menolong kita, saudaraku. Iya, kau benar. Hanya Allah dan amal baiklah yang akan menolong kita. Nah, teman-teman, bagaimana kalau masing-masing kita berdoa kepada Allah dengan berwasilah kepada amal kebaikan yang pernah kita lakukan? Iya, kita pasti pernah melakukan sesuatu dengan ikhlas karena Allah. Baiklah, ayo kita mulai. Semoga saja kita berhasil. Mereka mulai mengingat-ingat amal kebaikan yang pernah mereka lakukan, yang benar-benar ikhlas karena Allah, sambil terus berzikir. Ya Allah, aku mempunyai orang tua yang sudah renta dan sakit-sakitan. Karena cinta kasih sayangku kepada mereka, aku urus segala keperluan mereka. Namun, pada suatu malam aku terlambat pulang ke rumah. Saat aku datang, ternyata ibu belum sempat meminum susunya. Dan ibu sudah tertidur pulas. Ibu sudah tertidur. Ibu tidurnya nyenyak sekali. Biarlah. Sebaiknya aku tunggu saja sampai ibu terbangun. Anakku masih di sini. Berarti semalaman dia menungguku meminum susu yang telah dibuatnya. Ya Allah, aku ridho padanya. Ya Allah, kalau itu semua aku lakukan hanya untuk mencari ridho-Mu, maka selamatkanlah kami. Alhamdulillah, batu itu bergeser. Tapi celahnya masih terlalu kecil. Aku rasa tubuh kita masih belum bisa melewatinya. Baiklah, sekarang giliranku untuk berdoa. Ya Allah, aku pernah mencintai seorang wanita. Suatu saat dia datang padaku untuk meminjam uang. Lalu aku memintanya lebih dahulu dia melayaniku berbuat dosa. Namun saat perbuatan dosa itu akan terjadi, Takutlah pada Allah dan janganlah kau lakukan kecuali dengan jalan yang benar. Bukankah ini perbuatan yang dimurkai Allah? Aku tidak boleh melakukannya. Aku harus pergi sekarang. Ya Allah yang Maha Mengetahui, aku telah meninggalkan wanita itu meski sebenarnya aku mencintainya. Ya Allah, kalau aku melakukannya karena aku benar-benar takut padamu, ya Allah. Aku mohon, keluarkanlah aku dari gua ini, ya Allah. Alhamdulillah. Sulit, tidak bisa. Masih terlalu sempit, tidak cukup untuk badan kita semua. Sekarang tinggal kau harapan kami agar kita bisa keluar dari sini. Berdoalah. Ya Allah, waktu itu aku pernah mempekerjakan beberapa orang. Nah, kalian berbarislah dengan tertib. Mahmud, ini upahmu. Terima kasih banyak, Pak. Hasan. Terima kasih, Pak. Yasir, ini upahmu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, Mahmudin, ini upahmu.
Dan terakhir Zaid. Terima kasih Pak, tapi saya yang terakhir. Ah? Jadi kau orang yang terakhir? Kemana Zaid? Apakah kau melihatnya? Maaf, tidak Pak. Sejak tadi pagi aku tidak melihatnya. Kenapa dia tidak mau mengambil upahnya ya? Kalau begitu baiklah, biar ku simpan upahnya. Maaf Tuan, ada seseorang yang ingin bertemu Tuan. Baiklah, suruh dia kemari. Bukankah kau waktu itu pernah bekerja padaku? Benar Tuan. Saya Zaid. Ya, aku ingat. Kau Zaid. Lalu, kemana kau selama ini? Aku selalu mencarimu. Maaf Tuan. Saat itu saya sedang tertimpa musibah, sehingga saya tidak bisa mengambil upah saya, Tuan. Oh. Tapi saat ini saya sedang membutuhkan uang, Tuan. Apakah saya bisa mengambilnya sekarang? Tentu saja. Uang itu kan sudah menjadi hakmu. Nah, inilah upahmu yang dulu kau tidak sempat mengambilnya. Dari upahmu aku membelikan 2 ekor kambing. Kemudian kambing itu berkembang biak hingga sebanyak ini. Maka seluruh kambing ini adalah milikmu. Sebanyak ini? Semuanya? Tuan tidak bercanda kan? Aku tidak bercanda. Sungguh, ini semua milikmu. Subhanallah. Terima kasih Tuan. Ya Allah, jika semua itu aku lakukan hanya untuk mencari ridho-Mu, maka selamatkanlah kami dari tempat ini. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita bebas. Kita bebas. Kita bebas. Allahu Akbar. Demikianlah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga pemuda itu bisa keluar dari dalam gua dengan perantaraan amal soleh mereka masing-masing. Allah telah mengabulkan doa-doa mereka. Jadi, itu manfaat kita beramal soleh ya, Bah? Benar, Raffi. Tapi jangan lupa, setiap amal soleh itu harus dilakukan semata-mata untuk keridhaan Allah, bukan karena ingin dipuji atau ingin mendapatkan balasan dari manusia. Selesai filmnya. Bagaimana? Ya? Betul tidak? Ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Intinya bahwa orang pertama kemudian berdoa bahwasanya dia punya orang tua, dia selalu memberikan yang terbaik untuk ibunya, setiap hari memberikan air susu untuk ibunya, membuatkan susu. Dia tidak akan makan sebelum orang tuanya makan. Dia luar biasa. Pernahkah kita seperti itu? Kita melayani orang tua kita, kemudian kita nggak mau makan, tidak mau makan sebelum kemudian orang tua kita makan. Kemudian amalan yang kedua dari pemuda yang kedua adalah apa? Si pemuda tersebut mempunyai kesempatan untuk berbuat dosa.
punya kesempatan untuk berbuat dosa, tapi dia ingat kepada Allah, kemudian dia takut akan siksa Allah, dia tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Ya. Yang ketiga, ada seorang yang kaya, salah satunya orang kaya tersebut berdoa, ya Allah, dulu saya punya beberapa karyawan, kemudian waktunya gajian, si karyawan ini tidak datang, kemudian uang gajiannya itu dibelikan hewan ternak yang sangat banyak, sehingga menghasilkan hewan ternak yang sangat banyak. Suatu ketika karyawan itu datang menagih gajinya, kemudian hewan ternak gajinya sudah dibelikan untuk hewan ternak tersebut, sudah tumbuh besar nih, diberikan semuanya. Mereka bertiga berwasilah kebaikan yang mereka lakukan masing-masing. Qadarullah, insyaallah. Dengan mereka berwasilah kebaikan tersebut dan kebaikannya diterima oleh Allah, batu itu terbelah, batu itu membuka, dan akhirnya mereka bisa keluar dari pintu gua. Ada beberapa faedah dari kisah tersebut. Yang pertama apa? Disyariatkan berdoa menyebutkan amalan sholih yang pernah kita lakukan sebagai bentuk tawasul atau perantara doa yang dibolehkan. Yang kedua nih, keutamaan berbakti kepada orang tua. Makanya di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang berbakti kepada orang tua. Kemudian keutamakan mendahulukan berbakti kepada orang tua daripada kepada istrinya, daripada kepada anak-anaknya. Kemudian diperintahkan banyak berdoa kepada Allah dalam keadaan sulit dengan bertawassul pada Allah melalui amalan-amalan saleh. Kemudian keutamaan menjaga diri dari terjerumus dalam perbuatan dosa, menjauhi untuk agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Kemudian keutamaan menunaikan amanah dan berbuat baik dalam bermuamalah. Ya, tadi amanahnya kan tadi apa tadi? Dia punya karyawan dan belum diambil gaji dari karyawan tersebut gitu ya. Itu. Jadi harapan yang ingin Ustaz sampaikan adalah bahwa beramallah baik selama kita masih diberikan nafas oleh Allah. Beramal baiklah, maka kita akan menuai hasilnya baik di dunia maupun di akhirat. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Bukankah kebaikan akan dibalas juga dengan kebaikan? Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.